warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Dini Aryani. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mengikuti doa. Sebelum belajar, kita sudah berdoa. Mulai. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita stretching sebentar agar lebih semangat belajarnya dan lebih fokus. Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk fokus? Nggak ada. Oke, sekarang ikutin dulu. Nanti ikutin ya. Ini ibu contohin dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Ikutin ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu? Materinya apa minggu lalu? Yang menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Minggu lalu materinya menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buku bergambar? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buku bergambar? Gimana? Coba satu jawab. Gimana? Buku bergambar adalah, ada yang masih ingat? Buku bergambar adalah buku yang terdiri dari elemen teks dan bergambar yang saling mendukung. Kalau bagaimana buku bergambar dibuat, ada yang tahu? Oke, kita jelasin dulu sedikit mengenai buku bergambar. Buku bergambar dibuat untuk menggambar yang baik. Penulis, ilustrator, editor, dan penata letak atau desainer yang bekerja sama untuk melaksanakan teks cerita dan gambar atau ilustrasi padu dan memikat. Berarti di sini analisis sudah ya? Sudah analisis. Ada yang tahu pengertian analisis? Analisis atau investigation, ada yang tahu? Apa itu analisis? Apa itu analisis? Ada yang tahu? Sebelum cerita hitam dan putih itu dijelaskan terlebih dahulu apa itu analisis, karena pada cerita hitam dan putih itu menganalisis. Jadi seharusnya sudah dijelaskan mengenai analisis apa. Belum? Kita bahas dulu. Analisis atau investigation adalah penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa, halangan atau data dengan cara menguraikan komponennya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau fakta. Terus tujuan dari analisis yaitu menemukan fakta, pola hubungan atau akar masalah yang tersembunyi. Sedangkan pendekatannya yaitu objektif, sistematis, kritis, dan analitis. Proses dalam analisis yaitu memecah topik yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami. Jadi sebuah peristiwa ada permasalahannya kita pecah untuk kita pahami apa permasalahan dari cerita tersebut.
kejadian fakta dari sekitar tersebut. Contohnya menganalisis sebuah cerpen seperti cerita Hitam dan O. Ada yang tahu di dalam cerita Hitam dan O itu apa? Pohon kelapa. Sifat analisis dari apa? Ada yang tahu sifatnya analisis itu apa? Ada yang tahu sifat analisis itu apa? Sifatnya objektif dan sistematis. Tindakannya menguraikan atau memecah sebuah masalah. Fokusnya terhadap mencari kebenaran atau fakta dari sumber data atau objek yang sudah ada. Ini fokusnya ada semua? Ada. Sekarang bagian gambarnya udah habis. Ini fokusnya hari ini. Ulang. Gambar udah habis. Ini yang pilihan belakang ada nggak? Gabung sama terdaki. Gabung aja mejanya yang belakang ini jadi satu. Jadi satu, dua meja satu. Aman nggak? Jadi gabung aja yang belakang. Dua meja satu. Boleh ini juga boleh. Kita ngomong aja belajarnya. Belajar kelompok. Semua kelompok terserah kelompoknya. Mejanya yang penting yang ini satu nanti orangnya aja yang besar. Yang mana? Besar. Mejanya yang mana? Kursinya ada orangnya aja. Terus nanti ini kan ada 4 orang satu kelompok. Satu orangnya mengerjakan yang nomor 1, bisa kamu kerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, tapi itu cuma kelompok 3 kelompok beda. Terserah siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Ini selesai. Nanti semuanya itu dia punya kelompok. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu mau tanya, menurut kalian mengapa ilustrator memilih hitam sebagai warna latar belakang? Emosi apa yang mau disampaikan oleh ilustrator? Ayo, ada yang mau jawab? Tadi udah dikerjakan? Ayo. Pertanyaan nomor 1 yang ketiga. Siapa yang menjawab?
siapa tadi yang mengerjakan nomor 1? Terus yang nomor 2. Apa perasaan atau yang ingin ditunjukkan oleh ilustrator di bab 4 ini? Ada yang mau jawab? Perasaannya apa? Perasaan hitam yang ingin ditunjukkan. Apa sih ilustrator itu? Ada yang tahu sebelumnya ilustrator? Yang ingin ilustrator itu yang membuat jalan cerita ini pengarang. Jadi pengarang itu mau menunjukkan perasaan kita yang seperti apa? Ayo coba perasaan kita seperti apa yang ditunjukkan di bab 4? Gimana perasaan kita di bab 4? Ada yang mau jawab? Berdasarkan warna pada gambar, seperti apa perasaan hitam? Di gambar itu seperti apa perasaan hitam? Di gambar yang nomor 3. Terus ada lagi. Senang sama gembira sama berbeda? Sama. Masih ada yang lain perasaan hitam? Enggak, berarti untuk di gambar yang nomor 3 perasaan hitam senang, bahagia atau gembira. Untuk yang nomor 4, bagaimana perasaan hitam berdasarkan gesturnya? Di bab berapa itu gambar nomor 4? Bab 7. Seperti apa gestur hitam di situ? Perasaan hitam berdasarkan gesturnya seperti apa? Senang. Terus ada lagi apa lain? Ikhlas. Ada lagi? Apa? Lalu. Jadi apa aja tadi perasaan hitam di gambar itu? Oke, untuk pelajaran hari ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.